Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai jaringan hewan. Sobat Edsen, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan jaringan epitel. Kita udah tahu ya, terkait dengan ciri-ciri gitu ya, dan variasinya dan konsep bagaimana kita bisa mengetahui fungsi dari strukturnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya dengan membahas macam-macamnya. Dan dia ditemukan di bagian mana sih? Oke ya. Nah, di sini saya sudah bagi-bagi gitu ya. Ada epitel pipih, ada epitel kubus, ada epitel silindris gitu ya. Ini yang bentuknya tetap, masing-masing ada yang selapis dengan banyak lapis gitu ya. Sama aja ya, banyak lapis sama lapis banyak. Oke. Kemudian ada juga yang bentuknya tidak tetap, yaitu epitel transisional dan epitel khusus yang kita sebut sebagai epitel kelenjar. Oke ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari si epitel pipih. Nah, untuk epitel pipih gitu ya, bentuknya kira-kira seperti ini. Gitu ya. Ini ya. Nah, kalau teman-teman menemukan di sini ada satu lapis, ya berarti epitel pipih selapis gitu ya. Kalau dia bertumpuk-tumpuk gitu ya. Ya, ceritanya seperti ini ya, gitu. Nah, ini berarti epitel banyak, pipih banyak lapis dan seterusnya, gitu ya, kira-kira seperti ini. Bentuknya bisa bervariasi juga. Nah, untuk yang epitel pipih, kita udah tahu ya, pada dasarnya ini fungsi utamanya dia sebagai memang pelapis, gitu ya. Nah, pada dasarnya nggak akan terlalu bisa nyambung fungsinya terkait dengan dia mengeluarkan sesuatu atau dia menyerap sesuatu untuk menyimpan gitu ya. Karena untuk fungsi seperti itu lebih kepada silindris maupun si kubus ya. Nah, kita lihat nih. Kalau untuk yang epitel pipih selapis, nah kita temukan di mana? Kita temukan ada di endotel gitu ya. Nah, endotel ini apa sih? Endotel ini adalah jenis epitel yang kita temukan di pembuluh darah. Oke ya. Jadi ini kita temukan di pembuluh darah. Oke, sip ya. Nah, jadinya teman-teman untuk pembuluh darah, nah ini sebenarnya akan dibahas di sistem peredaran darah gitu ya. Nah, kalau kita potong pembuluh darah, nah kita akan menemukan ada tiga lingkaran gitu ya. 3 lingkaran dasar. Nih, oke ya. Nah, oke. Nah, jadi ini rongganya ya. Biasanya rongga yang mengarah ke dalam itu disebutnya lumen. Oke ya. Ini biasanya kita sebutnya lumen. Tapi teman-teman kebayangkan ya, kalau ini pembuluh darah dipotong gitu ya. Nah, ini bagian si salurannya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada lapisan luar gitu ya. Kita pakai istilah biasa dulu aja ya. Kemudian lapisan tengah. Dan di tengah ini ada yang lebih tipis nih di setelah yang tengah. Ini yang kita sebut sebagai lapisan dalam. Oke ya, atau bagian interna gitu ya. Nah, lapisan dalam ini yang kemudian kita sebut sebagai endotel karena dia tersusun dari epitel pipih gitu ya. Jadi dia melapisi bagian dalam nih, makanya disebutnya endo gitu ya, endotel. Sip ya. Jadi kurang lebih ini ya, kita bisa temukan ini di pembuluh darah. Dan ini biasanya sering sekali nih ditanyakan gitu ya mengenai lapisan dari si pembuluh darah. Tapi kita akan pelajari lebih lengkap ketika kita sudah sampai ke sistem sirkulasi atau sistem peredaran khususnya tentang darah. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Selain kita temukan ini ada di pembuluh darah, kita juga bisa temukan ini ada di pleura, kemudian ada di perikardium contohnya. Nah, jadi masih ingat gak teman-teman, pleura itu apa? Pleura itu adalah selaput paru ya, gitu ya. Selaputnya paru.
Oke, selaput paru. Sedangkan perikardium, kardio, jantung gitu ya. Maka ini adalah selaput jantung. Nah, teman-teman bisa lihat kan ya. Memang pada dasarnya kalau dia selapis, dia memang pada dasarnya dia membungkus suatu organ dalam gitu ya. Atau ya seperti pleura atau perikardium ya. Kemudian hal yang teman-teman harus ingat gitu ya. Di sini teman-teman juga bisa temukan ada alveolus. Ingat, alveolus itu bagaimana? Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Itu ya, tempat pertukaran gas. Terjadi secara apa? Terjadi secara difusi, ya kan ya? Jadi misalkan alveolus seperti ini gitu ya, anggap ini ada penyusunnya nih tipis. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nih, gitu ya. Nah, ini pembuluh darah. Nah, untuk bisa melalukan gas gitu ya, misalkan oksigen di sini mau pindah ke pembuluh darah untuk ditransportasikan, maka harus dilewati seperti ini kan ya, ke area yang sedikit oksigen gitu kan ya. Maka oksigen itu harus berdifusi gitu ya, dari alveolus ke pembuluh darah, atau sebaliknya misalkan karbon dioksida di pembuluh darah itu mau dihembuskan keluar ya kan ya. Nah, ini harus lewat difusi. Untuk mempercepat difusi, maka epitelnya atau pelapisnya memang harus tipis, ya kan ya. Nah, jadi kita bisa temukan di situ. Teman-teman juga bisa temukan misalkan di mana lagi? Misalkan di glomerulus, ya kan ya. Glomerulus gunanya untuk filtrasi. Maka teman-teman harus tahu gitu ya bahwa tentu saja yang dibutuhkan itu dia tipis saja. Oke ya. Nah, jadi bisa seperti ini ya. Jadi ini untuk epitel pipi selapis. Sekarang, kita akan lanjutkan untuk epitel pipi banyak lapis. Nah, untuk yang banyak lapis, oke, berarti teman-teman tahu ya, biasanya epitel pipi banyak lapis itu didapatkan, atau yang epitel yang berlapis-lapis atau yang banyak lapis pada umumnya ini adalah epitel yang biasanya kena penderitaan gitu ya, kena sesuatu yang akan menyebabkan kerusakan, makanya dia harus berlapis-lapis gitu ya. Nah, di sini kalau kita ngomongin epitel pipi gitu ya dan banyak lapis, maka kita bisa bagi dua menjadi yang terkeratinasi sama yang tidak terkeratinasi gitu ya. Nah, jadi teman-teman, di tubuh kita gitu ya, ada zat yang disebut sebagai keratin gitu ya. Dan teman-teman harusnya tahu ini apa. Keratin ini akan menyebabkan kondisi epitel ini akan kering gitu ya. Kering. Contohnya apa? Kulit kita gitu ya. Kulit kita kan nggak lembab gitu ya, nggak basah gitu kan ya. Nah, walaupun ada beberapa kelembapan tentu saja gitu ya untuk kesehatan kulit, tetapi untuk sifat yang terkeratinasi itu dia akan cenderung lebih kering gitu. Contohnya kulit kita itu. Nah, tentu saja kulit kita kan menghadap ke lingkungan luar kan ya. Berarti kena ini dan itu ya kan ya. Misalkan kena tinta lah gitu ya. Kemudian ya kena tekanan atau gesekan ya kan ya. Nah, itu yang terkeratinasi gitu ya. Bahan yang teman-teman Bapak temukan di kulit gitu ya, kuku, kemudian di rambut itu keratin gitu ya. Nah, tetapi untuk ini berarti lebih ke sel hidup. Nah, berarti kita bahasnya adalah kulit. Maka teman-teman tahu kan ya bahwa kita ada kalanya gitu kan, misalkan ini bisa ganti kulit gitu ya, istilahnya ya kan, mengelupas. Nah, itu karena memang epitel pipi banyak lapis gitu kan ya, itu harus digantikan secara terus-menerus gitu ya. Ingat ya, dia memiliki regenerasi yang tinggi. Kemudian kita lanjutkan yang tidak terkeratinasi gitu ya. Maka sifatnya dia akan cenderung basah gitu ya, cenderung basah. Oke ya. Nah, contohnya di mana? Contohnya misalkan di area gitu ya, yang kemungkinan bisa mendapatkan gesekan. Misalkan di area vagina gitu ya, kemudian di rongga mulut. Nah, rongga mulut yang paling mudah kan ya, kita ya pegang ya basah gitu kan ya. Nah, tentu saja gitu ya. Nah, ini kita memasukkan makanan ke rongga mulut ya kan. Kemudian kita kunyah-kunyah, kena gigi. Nah, pastinya harus dia banyak lapis. Oke ya.
Nah, ini adalah untuk epitel tipis lapis dan banyak lapis. Udah tahu ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke sebelahnya, yaitu epitel kubus. Ada yang selapis, ada yang banyak lapis. Nah, kita tahu ya, kalau kita udah ngomongin kubus dan silindris, berarti kaitannya ini dengan suatu fungsi yang berhubungan dengan dia bisa mengeluarkan sesuatu atau dia bisa menyerap sesuatu. Oke ya. Nah, kita lihat nih. Kalau epitel kubus yang selapis gitu ya, kita bisa temukan di mana? Kita bisa temukan di ginjal, khususnya di bagian tubulusnya atau salurannya ya kan ya, karena teman-teman ingat di ginjal kita bisa menarik air lagi atau menyerap zat-zat yang masih berguna ya kan, reabsorpsi, atau kita bisa membuang zat yang kita nggak mau gitu ya, itu ginjal. Kemudian ovarium gitu ya untuk proses pembentukan sel telur. Kemudian tentu saja berbagai jenis kelenjar. Nah, kalau ada kata kelenjar, nah biasanya dia memiliki sifat untuk mengeluarkan sesuatu nih. Jadi sebenarnya kaitannya sama ini kan, gitu kan ya. Kan tadi waktu itu udah dibilang ya, kalau epitel kelenjar itu lebih ke arah fungsi, gitu ya. Jadi seperti kelenjar ludah, kemudian pankreas juga merupakan kelenjar. Pastinya memiliki epitel yang bervolume seperti kubus, gitu ya. Dan yang sering juga ditanyakan di ujian itu adalah lensa mata. Oke ya, itu adalah si kubus lapis. Kemudian untuk yang dia lapis banyak, dia sebenarnya agak jarang disebutkan atau jarang dibahas, tapi langsung aja gitu ya, dia ditemukan pada saluran luar kelenjar keringat. Jadi ini bakal lebih terlihat gitu ya. Kalau kita lihat sayatan kelenjar atau saluran kelenjar keringat itu dari atas gitu ya. Jadi nanti, oh ya, kalau kubus kan kayak gini kan ya. Ya, gini doang gitu ya. Kalau misalkan selapis, ya sudah gitu di sebelah. Nah, kalau banyak lapis gitu ya, kalau untuk yang kelenjar keringat, misalkan ini salurannya. Ingat ya, ini lihatnya dari atas. Nah, di sini ada si si epitel kubusnya kan ya. Gitu. Ingat ya, dia nggak kubus-kubus amat ya, gitu. Karena ingat dia itu sel hewan kan. Gitu. Jadi dia kayak gini. Ya, tahu ya maksudnya gini ya. Oke, ini adalah untuk yang si banyak lapis gitu. Jadi sebenarnya ini salurannya ya, ini saluran. Saya kasih tanda X ya, X itu salurannya gitu. Jadi kira-kira bentuknya seperti itu untuk saluran kelenjar keringat. Oke, nah kita lanjutkan untuk tipe epitel yang bervolume lainnya selain si kubus, yaitu silindris. Nah, kalau silindris gitu ya, berarti bentuknya lebih ke arah memanjang gitu ya. Lebih memanjang. Misalkan ya seperti ini gitu ya. Nah, untuk epitel silindris, saya langsung aja bagi menjadi ada yang selapis dengan ada yang banyak lapis. Sebenarnya di buku-buku biasanya ada juga lapis semu gitu ya. Tapi saya kasih aja yang umum gitu ya, yaitu yang selapis dengan yang banyak lapis. Untuk yang selapis di sini, saya bisa bedakan ada yang bersilia dengan yang tidak bersilia. Jadi silia itu adalah rambut-rambut halus gitu ya, yang muncul dari sel gitu ya. Yang ini bisa motil gitu ya. Yang mana dia bisa motil. Artinya apa? Artinya dia bergerak gitu. Ya. Contohnya di mana? Contohnya misalkan di saluran pernapasan, contohnya bronkus gitu ya. Ketika kita bernafas, bronkus kan di area sini ya, gitu ya, bercabangan ya, karena ini trakea, bronkus gitu ya. Nah, ketika kita bernafas ya kan, ada partikel-partikel yang nggak kita inginkan gitu ya masuk ke tubuh kita. Maka si silianya si bronkus ini gitu ya, atau saluran pernapasan pada umumnya gitu ya, itu akan bergerak gitu ya dengan arah tertentu untuk menaikkan partikel yang nggak kita mau. Oke ya, jadi kita bisa buang lewat batuk dan sebagainya. Nah, jadi ini yang selapis. Ini yang selapis bersilia ya. Kemudian bisa temukan di rahim atau saluran gitu ya, atau saluran rahim gitu ya. Nah, di situ teman-teman juga bisa menemukan silia untuk menggerakkan sel telur. Karena ingat, sel telur nggak punya alat gerak kan. Nah, untuk yang tidak bersilia, nah teman-teman bisa temukan di saluran cerna, berbagai macam saluran cerna. Misalkan apa? Misalkan usus gitu ya, saluran lambung dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa temukan yang tidak bersilia. Nah,
Hal yang penting teman-teman ketahui adalah, misalkan kita membicarakan mengenai usus halus, gitu ya. Ketika kita membicarakan usus halus, nah jangan lupa bahwa epitel silindrisnya di sini punya yang kita sebut sebagai jonjot atau villi, ya kan ya? Jonjot atau villi. Nah, jonjot atau villi ini fungsinya adalah untuk memperluas bidang penyerapan, karena usus halus ini akan berfungsi untuk menyerap nutrisi. Paham ya? Dan pada akhirnya untuk yang banyak lapis juga dapat kita temukan pada saluran pencernaan. Dan tentu saja kita bisa temukan ada villinya. Jadi teman-teman harus bedain ya, gitu ya. Mana yang disebut sebagai silia, mana yang disebut sebagai villi. Karena villi itu tidak bergerak ya. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai jaringan hewan. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!